Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel pembelaan Ibnu Taimiyah pada Ali bin Abi Thalib dan pandangan beliau terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib yang selalu difitnah beliau, yaitu Ibnu Taimiyah. Tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang yang membenci Ahlul Bait Nabi, orang yang anti terhadap Ali bin Abi Thalib, dan orang yang mencela Ali bin Abi Thalib dari para orang-orang Syiah maupun para Habib Ba'alawi yang menuduh seorang Ibnu Taimiyah berlebihan atau mencela Ali bin Abi Thalib karena beliau membantah kelompok-kelompok Syiah di zamannya. Berikut pujian Ibnu Taimiyah atas Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalah ini ditulis oleh Abu Khalifah Ali bin Muhammad Al-Qudaibi. Beliau ini adalah seorang mantan Syiah yang menyadari akan kesalahannya dalam berakidah, kemudian kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah ini juga Al-Qudaibi menyingkap keraguan-raguan yang disebarkan oleh orang yang ingin merusak akidah umat seperti golongan An-Nawasib dan Khawarij yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah termasuk berpemahaman mereka, yaitu Nawasib. Beliau kumpulkan dari buku-buku Ibnu Taimiyah dan beliau ambil saripatinya yang menerangkan sikap Ibnu Taimiyah kepada Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan juga kepada Ahlul Bait. Ia bantah orang-orang yang menganggap bahwa Ibnu Taimiyah membenci dan memusuhi Ali dan Ahlul Bait. Beberapa kitab yang menjadi rujukannya adalah kitab Minhajus Sunnah, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab Akidah Wasithiyah, dan dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga ada Lam Yakun Nasibian karangan Sulaiman bin Soleh Al-Khuraisy. Pandangan Ibnu Taimiyah kepada Ali dan Ahlul Bait adalah cinta, menghormati, ridho, dan menempatkannya pada manzilah yang telah Allah berikan padanya. Bukan seperti An-Nawasib yang kurang penghormatan, golongan Syiah dan Ahlu Bid'ah yang terlalu gulu lagi melampaui batas. Jadi pandangan Ibnu Taimiyah itu adalah cinta, menghormati, ridho, menempatkannya pada tempatnya yang telah Allah berikan padanya. Bukan seperti An-Nawasib yang dia itu selalu mencaci dan kurang penghormatan. Kemudian sebaliknya golongan Syiah yang terlalu, dan Ahlul Bid'ah yang terlalu gulu lagi melampaui batas. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga bersikap i'tidal sebagaimana para salaf dalam masalah akidah, membela Ali dan Ahlul Bait, serta menjelaskan kesalahan golongan yang melampaui batas kepada Ali dan Ahlul Bait. Banyak perkataan beliau yang menunjukkan pujian dan banyak buku-buku beliau yang membela mereka dan mengangkat manzilah mereka. Itulah sekarang bagi orang-orang yang berlebihan, sikap Adil Ibnu Taimiyah ini dituduh beliau mencela
tidak menghormati Ali bin Abi Thalib. Begitu pula sebaliknya, sikap adil yang dilakukan Ibnu Taimiyah berdasarkan para salaf dalam masalah penyikapan terhadap Ali dan Ahlul Bait ini dikatakan sebagai orang yang memberontak. Begitulah si malakama bagi tokoh satu ini. Dengan sikap adilnya beliau diserang dari sisi kiri yaitu golongan Nawasib, dan dari sisi kanan dia dari golongan-golongan yang hulu berlebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait. Ibnu Taimiyah mencela Nawasib. Ibnu Taimiyah sangat mencela kepada Nawasib dan Khawarij yang mereka membenci, mengkafirkan, memfasikkan, mencela dan menghina Ali. Banyak didapatkan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Beliau berkata, adapun ahlu sunnah maka mereka berwala kepada semua mukmin dan membicarakan mereka berdasarkan ilmu dan keadilan, bukan seperti golongan bid'ah dan ahli bid'ah dan berbarok dari Rafihah dan Rafidah dan Nawasib. Mengetahui kadar sahabat dan keutamaan mereka, menjaga hak-hak Ahlul Bait yang telah disyariatkan Allah. Minhajus Sunnah jilid kedua halaman 71. Perkataan Ibnu Taimiyah tentang keutamaan Ali. Sebelum membahas tentang perkataan Ibnu Taimiyah terhadap Ali, kami sampaikan dahulu akidah Ibnu Taimiyah secara global terhadap para sahabat, yaitu bahwa pokok ahlu sunnah adalah hati dan lisan mereka selamat terhadap para sahabat Nabi, sebagaimana telah Allah sifatkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10, dan mentaati Nabi SAW yang melarang untuk menghina sahabat Nabi SAW. Mereka menerima apa yang datang dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' tentang keutamaan dan martabat sahabat, mengutamakan orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dari yang setelahnya, mendahulukan muhajirin atas orang Ansor, dan mengimani bahwa Allah telah berfirman kepada Ahlul Badr, berbuatlah sesukamu karena aku telah mengampuni kalian. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon. Allah telah ridho dan mereka juga telah ridho kepada Allah. Mereka bersaksi bahwa ada beberapa sahabat yang telah dijanjikan untuk masuk surga. Menetapkan bahwa orang yang paling utama dalam umat ini adalah Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Tentang masalah keutamaan Ali dan Utsman bukanlah masalah pokok yang bisa membuat sesat orang yang menyelisihi menurut jumhur ulama, karena hal itu hanyalah masalah khilaf saja. Tetapi mereka meyakini bahwa khalifah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan barang siapa yang mencela salah satu dari sahabat tersebut maka ia telah sesat. Ditulis dalam kitab beliau yaitu Aqidah Wasithiyah halaman 50 dan 53. Perkataan Ibnu Taimiyah tentang keutamaan Ali dan ketinggian manzilahnya di sisi Allah sudah diketahui. Segala puji bagi Allah, hal itu diketahui secara yakin, tidak butuh kepada orang yang dusta dan orang yang tidak diketahui kejujurannya. Minhajus Sunnah jilid 8 halaman 165. Tidak diragukan lagi bahwa Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ditulis di dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibnu Taimiyah jilid 7 halaman 325. Tidak diragukan lagi bahwa berwala kepada Ali hukumnya wajib, sebagaimana wajib atas setiap orang yang beriman untuk berwala kepada mukmin yang lain. Ditulis dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Minhajus Sunnah juz 7 halaman 27. Kezuhudan Ali dalam masalah harta tidak diragukan, bahkan ia lebih zuhud dari Abu Bakar dan Umar. Minhajus Sunnah
juz 7 halaman 489. Beliau lebih mengutamakan sahabat yang bersama Ali daripada sahabat yang bersama Muawiyah. Telah diketahui bahwa sahabat yang bersama Ali seperti Ammar, Sahl bin Hunayf dan lainnya adalah lebih utama dari sahabat yang bersama Muawiyah. Ditulis dalam Majmu' Rasail wa Masail Ibnu Taimiyah halaman 61. Maka setelah penjabaran ini, apakah kita akan mengatakan seperti yang dikatakan Ahlul Bid'ah bahwa Ibnu Taimiyah melenceng mencela dari Ali kepada Ali atau beliau menguranginya dalam kitab-kitabnya? Sungguh ini adalah kebohongan yang nyata terhadap Ibnu Taimiyah. Perkataan Ibnu Taimiyah tentang pembunuhan Husain. Beliau berkata dalam Majmu' Fatawa juz 7 halaman 487 dan 488 mengatakan bahwa orang yang membunuh atau menolong untuk membunuh Husain dan meridhoinya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Allah tidak akan menerima dari mereka keringanan. Tentang mencintai Ahlul Bait, beliau mengatakan bahwa mencintai mereka adalah wajib dan berpahala sebagaimana khutbah Nabi dalam Ghadirkum, dan kita setiap sholat senantiasa mendoakan kepada Ahlul Bait. Posisi Ahlul Bait Nabi SAW menurut Ahlu Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Akidah Wasithiyah tentang sikap Ahlu Sunnah terhadap Ahlul Bait bahwa mereka mencintai Ahlul Bait, berwala kepada mereka, menjaga wasiat Rasulullah yang bersabda ketika di Ghadir. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda Nabi kepada Abbas ketika mengadu bahwa sebagian orang Quraisy tidak menghormati Bani Hashim. Lantas beliau bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka mencintai kalian dan kerabatku. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Dan sabda Nabi, Allah telah memilih Bani Ismail dan memilih dari Bani Ismail Kinanah dan memilih dari Kinanah Quraisy dan memilih dari Quraisy Bani Hashim dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Begitulah pandangan beliau terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat-pendapat beliau semuanya adalah pujian yang berdasarkan nas-nas hadis, nas-nas wahyu, produk-produk wahyu, bukan karena berlebihan, bukan karena ingin mengurangi. Memang beliau benar-benar orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan keilmuannya. Semoga artikel ini yang sedikit ini bisa menjadi amal buat saya bagi membela sesama seorang muslim. Apalagi Ibnu Taimiyah adalah seorang muslim dan dia adalah seorang ulama. Semoga Allah membersihkan namanya, menempatkan beliau di tempat yang tertinggi yang diridhoinya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Itulah hakikat Ibnu Taimiyah, pembelaannya, cintanya terhadap Ahlul Bait dan Ali bin Abi Thalib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.